Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa wabarakatuh. dakwah Solo yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama podcast Ramadan di channel dakwah Solo. Yang pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Ustadz muda, Ustadz Ferdi. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair, insyaallah Alhamdulillah. khair. Ya, begini Ustadz. Ini kan kita sudah masuk di 10 hari terakhir ya di bulan Hmm, Ramadan. hmm. Ini kan seperti kata ya banyak Ustadz itu puncaknya Ramadan ini. Puncaknya Ramadan. Akhir Ramadan itu puncaknya Ramadan. Tapi mungkin kita rasakan ya mungkin di semua wilayah mungkin itu di masjid mengalami kemajuan. Softnya ya. Softnya kemajuan. Dan semakin sepi gitu. Sama seperti di masjid saya hari pertama itu full. Sekarang Full. tinggal 2 soft. Masya Allah Oh, ini. Padahal ya kalau kita tahu kita dapat nasihat dari para ustadz itu seharusnya di akhir Ramadan ini lebih kencang lagi, lebih kencang giat lagi. lagi, Lebih giat. lebih banyak lagi beramal soleh dan juga ada iktikaf juga ya Ustaz, malam itu untuk kita mencari malam Lailatul Qadar. Tapi kenapa ini Ustaz? Kok di masjid malah lebih sepi dan yang rame malah di pasar, di mall. Itu dia. Apa ibadahnya di pasar? Gimana? Ya, mohon penjelasannya Ustaz. Ya alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah ya. Ini tuh sebuah fenomena yang umum terjadi apalagi di Indonesia. Ya. Ini udah menjadi orang-orang udah menormalisasikan ini. Udah bukan hal yang tabu lagi. Makin mendekati 10 hari Ramadan, semakin apa? Semakin maju softnya, bukan semakin maju ibadahnya. Nah, ini yang sebenarnya perlu dikritisi. Seharusnya kita sebagai muslim itu di penghujung Ramadan, di sebelum 10 hari Ramadan terakhir, itu kita makin giat dalam beribadah dan beramal ma'ruf. Harusnya semakin mengencangkan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat muttafaqun alaih. Rasulullah itu ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan itu mengencangkan sarungnya, mengencangkan ikat pinggangnya, mengoptimalkan ibadahnya dan membangunkan keluarganya di sepertiga malam. Nah, itu menandakan apa? Menandakan bahwa Rasulullah itu sampai mengencangkan ikat pinggangnya. Berarti jangan sampai kedodoran. Kalau jangan sampai kedodoran itu kan berarti ibadahnya itu di full-fullan lagi ya. Kalau bahasa Jawanya itu apa? Di jor-jorke. Ya, di jor-jorke. Totalitas gitu di penghujung Ramadan. Nah, ini menandakan harusnya mengajarkan kita untuk apa? Mengoptimalkan di penghujung Ramadan. Harusnya seperti itu. Ya. Tapi di sisi lain kita kan memang sebuah tradisi juga ya Ustaz. Di Idul Fitri itu mudik pulang kampung, keluarga yang jauh itu kemudian mudik pulang, akhirnya banyak orang lah di kampung. Ya, maka kita perlu mempersiapkan itu Ustaz. Masak, belanja. Lalu gimana nih Ustaz? Menyeimbangkan agar kita mempersiapkan keluarga yang datang dari jauh dengan kita harus lebih banyak ibadah nih gimana Ustaz? Nah, itu dia. Seharusnya ya tidak kita pungkiri ini udah menjadi urf ya, udah menjadi adat gitu. Terlebih di masyarakat kita. Sebenarnya ini tidak dilarang. Ini kan suatu hal yang mubah, bahkan suatu hal yang sunnah juga ketika bermuamalah. Namun yang dikritisi di sini adalah jika kita sampai melalaikan kewajiban. Contohnya nih, nggak jarang kita temui. Di penghujung bulan Ramadan, mayoritas berbelanja menyiapkan lebaran untuk sanak saudara bersilaturahim. Itu boleh, karena itu kebutuhan. Itu. Namun, tidak jarang juga orang-orang itu berlebihan.
berlebihan. Allah itu melarang. Yang tadinya dibolehkan, silahkan mencari nikmat Allah di sebagian muka bumi, mencari kebahagiaan yang Allah berikan. Tapi yang Allah tidak suka juga, la tatagaw, janganlah kalian berlebihan. Gitu. Berlebihan itu semua hal berlebihan tidak baik ya. Ya tadi tidak jarang kita ketemui bahwa saudara-saudari kita semuslim, seiman itu ketika berbelanja, ketika ingin memenuhi kebutuhan itu sampai lupa membaca Al-Quran mungkin, memperbanyak tilawahnya. Padahal ini penghujung Ramadan. Balik lagi ke hadis yang tadi, yang Rasulullah bahkan sampai mengencangkan ikat pinggangnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau bahkan sampai wal'iyadzubillah ya, meninggalkan hal yang wajib, contohnya adalah sholat. Nah, itu mau kita pungkiri tapi terjadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, bahkan juga mungkin banyak juga ya yang melakukan bukber. Nah, itu dia. Lupa. Nah. Ini banyak, baik dari yang muda sampai yang dewasa pun kadang juga dibuat sekalian reuni gitu. Reuni plus bukber. Tapi nyatanya malah jadi ajang pamer atau bahkan di waktu maghrib ini bablas ini Ustaz. Ini sangat sering, saya juga mengalami ini. Masya Allah. Waktu sudah makan kok nggak sholat gitu. Saya ajak teman-teman ini sholat, ya ternyata nggak banyak yang sholat. Oke, kalau gitu gimana saat ini pesan untuk saudara-saudara semua yang di luar sana nih terkait kita ini sudah berada di penghujung Ramadan ini, Ustaz? Pesan untuk Al-Fakir tentunya, untuk saya pribadi dan untuk semuanya. Itu hendaknya di 10 malam terakhir Ramadan itu kita mengambil ibroh atau mengambil pelajaran dari hadis Rasulullah SAW yang tadi, yaitu mengencangkan sabur, menghidupkan malam-malamnya, dan kemudian membangunkan sanak keluarganya. Untuk apa? Untuk menghidupkan malam. Nah, pesannya adalah hendaknya kita itu mengoptimalkan Ramadan kita, mengoptimalkan penghujung terakhir Ramadan kita. Kita udah tidak jarang, udah banyak nasihat yang masuk ke kita tentang bagaimana keistimewaan Lailatul Qadar, bagaimana keistimewaan bulan Ramadan, bagaimana pahala yang dilipat gandakan. Gitu. Nah, lalu bagaimana? Yaitu kita optimalkan. Kemudian apa? Kita introspeksi. Dari semua di antara kita itu tidak ada yang dijamin oleh Rasulullah SAW dan dijamin oleh Allah bahwa ini amalnya akan diterima dan dosanya akan diampuni. Itu tidak ada yang menjamin. Bahkan hendaknya, seyogyanya kita itu memaksimalkan sampai detik-detik terakhir dan sampai penghujung bulan Ramadan. Ini saya akan membawakan atau mengutip sedikit dari ulama masyhur di Indonesia yaitu Buya Hamka. Buya Hamka itu mempunyai kitab namanya Tasawuf Modern. Ya. Jadi dikisahkan Raja Zulkarnain di surat Al-Kahfi itu kan ya, wa yas'alunaka 'an Zulkarnain. Kerajaan Zulkarnain itu pada zaman dahulu itu memerintahkan, pada satu masa memerintahkan prajuritnya untuk mempersiapkan menaklukkan satu negeri, satu daerah. Dan di pagi hari itu beliau mengumpulkan, Raja Zulkarnain mengumpulkan semua prajuritnya dan memerintahkan, nanti malam kita akan berangkat untuk menaklukkan daerah, salah satu daerah. Dan kemudian kita akan melewati sungai. Melewati sungai di malam hari. Perintahnya itu ambillah apa saja yang terlewat oleh kaki atau terinjak oleh kaki. Ambil apapun, apa saja. Setelah mendengar itu, prajurit pun mendengarnya dan
mengamalkannya. Namun di sini ada 3 jenis prajurit. Yang pertama adalah prajurit yang pertama itu mendengarkan. Lalu kemudian berjalan di sungai di malam hari yang sangat gelap itu. Lalu kemudian apa? Tidak mengambil apapun yang terinjak. Karena beranggapan bahwa ini hanya sebuah batu. Kita tuh udah bawa senjata, kita tuh udah bawa peralatan. Kenapa harus ngambil ini gitu? Itu udah berat banget. Jadi nyusahin gitu ya istilahnya. Nah, jadi hanya berpikir bahwa ini nggak ada gunanya. Itu prajurit yang pertama. Prajurit yang kedua, golongan prajurit yang kedua itu 50-50. Jadi sami'na wa ta'na tapi berpikir logis juga. Kayak ini perintah raja, Raja Zulkarnain, pemimpin pasukan juga. Ini perintah. Oke lah, ambil. Tapi udah sekedarnya aja. Ambil hanya sekedarnya aja. Formalitas perintah gitu. Formalitas perintah. Karena ya sama beranggapan kayak ini aduh batu berat-beratin banget gini segala macem. Tapi ya udah karena perintah raja ya udahlah ambillah sekalian. Dan golongan yang ketiga, prajurit golongan yang ketiga, dia adalah tipe prajurit yang taat kepada rajanya, taat kepada pemimpinnya. Mereka ini sami'na wa ta'na. Ketika disuruh mengambil apa yang terinjak oleh kaki di sungai, itu diambil. Diambil sebanyak mungkin apapun yang terinjak. Sehingga membuat prajurit itu letih dan berupaya untuk jalan terus-menerus dibandingkan prajurit yang lain. Sampai akhirnya di pagi hari, sampailah mendekati suatu negeri yang mau ditaklukkan, Raja Zulkarnain memerintahkan semuanya beristirahat dan berkata kepada mereka, "Wahai prajurit, cobalah lihat apa yang kalian ambil dan apa yang kalian dapat ketika melewati sungai, sesuai apa yang saya perintahkan kepada kalian." Kemudian prajurit semuanya itu membuka apa yang didapat di dalam sungai. Pas dibuka itu adalah sebuah emas. Emas, berlian, barang-barang berharga. Karena ini adalah sebuah raja, dia mengetahui apa yang ada di dalam sungai tersebut. Karena mengetahui wilayah-wilayahnya. Sedangkan prajurit ini tidak semuanya tahu. Bahkan mayoritas tidak tahu. Ketika mengetahui emas, berlian, prajurit yang pertama tidak mengambil apapun di dalamnya, menyesal. Penyesalan senyesal-nyesalnya. Kalau kayak gitu mungkin masukin ke sepatu, ke baju, ya. Sedangkan golongan prajurit yang kedua itu nyesel tapi nggak nyesel. Setengah-setengah. Alhamdulillah tapi kayak, ya Allah kenapa nggak ngambil yang banyak tadi ya. Gitu. Jadi ketika, aduh cuma segini emasnya, cuma segini hartanya, kalau tahu begini mending ambil aja tadi banyak-banyak gitu. Kalau perlu bawa 3 tas. Ya. Nggak apa-apa deh capek atau bolak-balik gitu. Dan yang prajurit yang ketiga, golongan ketiga, mereka bersyukur kepada Allah penuh nikmat dan tidak nggak expect gitu. Kalau ternyata yang mereka ambil setelah bersusah payah, berletih-letih itu adalah sebuah emas, sebuah harta gitu. Nah, maka dari sini yang bisa diambil pelajarannya adalah dari kitab tasawuf modern karya ulama Buya Hamka itu kita dapat mengambil ibroh pelajarannya. Untuk apa? Untuk memaksimalkan, mengoptimalkan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Yang dimana pastinya ganjarannya itu kita yakini jauh lebih besar. Sebelum apa? Sebelum penyesalan itu datang. Mungkin kalau prajurit bisa balik lagi. Ya. Tapi kalau kita itu nggak tahu ke depannya apakah masih mempunyai kesempatan atau enggak gitu. Masya Allah. Ya, jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya ya kepada kita semua, teman-teman semua ya pemirsa Dakwah Solo.
mari kita kembali ya, kita kuatkan niat kita perbanyak amal soleh kita, stop war takjil ya. War takjil. Stop war baju baru ya. Kita Baju baru. harus war Lailatul Qadar ya. War Lailatul Qadar. Ini pasti akan luar biasa nanti yang akan kita ambil ya, hasilnya nanti di akhirat. Insya Allah. Baik, demikian ya sharing dari kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita sambung di kesempatan berikutnya. Dari kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.